warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizah Fitriah. Saya dari Prodi PAUD kelas 1A. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi Ulumul Quran yang berjudul Sejarah Penghimpunan Al-Quran mulai zaman Nabi hingga pasca Utsman bin Affan dan berbagai hal yang mewarnainya. Langsung saja kita simak bersama-sama ya. Yang pertama adalah pendahuluan. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, di mana susunan kata dan tata letaknya tidak pernah berubah dan dipertahankan selama berabad-abad. Dari awal hingga akhir turunnya Al-Quran, semua ayatnya disimpan baik dalam hafalan maupun tulisan. Selanjutnya, setelah masa kenabian, komplikasi Al-Quran disempurnakan mencapai apa yang kita kenal sekarang. Jadi Al-Quran itu kan adalah kitab suci umat Islam ya, dan merupakan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Membaca Al-Quran sendiri bernilai ibadah, di mana Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup seluruh umat muslim. Dan Al-Quran juga berisi petunjuk serta tuntunan dalam menjalankan kehidupan, baik di dunia ataupun di akhirat. Latar belakang Al-Quran adalah kitab suci yang otentik dan unik, yang susunan dan maknanya merupakan kata-kata yang indah, yang menyentuh hati setiap manusia yang memahaminya, dan tidak ada makhluk lain yang dapat menciptakannya. Dan tentu saja Al-Quran sendiri tidak sampai kepada Nabi Muhammad secara instan atau langsung, melainkan bertahap dalam jangka waktu yang relatif lama. Dimulai dari sejak zaman Nabi Muhammad, di mana pada zaman Nabi ini Al-Quran tidak ditulis seperti sekarang ini. Al-Quran juga diturunkan secara berangsur-angsur atau tidak langsung. Tapi dalam masa Nabi ini berbagai upaya pernah dilakukan untuk pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dari masa kenabian, masa khalifah hingga Al-Quran masa sekarang. Lalu sekarang kita akan membahas tentang lini masa Al-Quran dari zaman Nabi hingga sekarang. Yang pertama yaitu di masa Nabi. Dalam masa Nabi ini belum ada pembukuan Al-Quran, namun telah ada penulisan Al-Quran berupa lembaran yang masih tercecer dan belum disatukan. Dalam pengumpulan Al-Quran ini ada dua macam, yaitu yang pertama dengan cara menghafal atau kulluhu, yang kedua yaitu menulis seluruh Al-Quran atau kitabatuhu kulluhu, yang berisi atau dituliskan dalam lembaran-lembaran. Proses pemushafan Al-Quran cukup panjang, oleh karena itu upaya penjagaan kemurnian Al-Quran terus dilakukan sebelum akhirnya dibukukan. Lalu yang kedua yaitu masa Khalifah Abu Bakar, di mana ketika Rasulullah telah wafat, para sahabat kemudian mengumpulkan ceceran lembaran-lembaran Al-Quran dengan tujuan agar catatan lembaran Al-Quran tidak hilang. Jadi pada masa ini Rasulullah itu telah wafat ya, dan terjadi perang Yamamah setahun setelah Nabi wafat, yang membuat 70 qori wafat dan membuat gelisah di hati Umar bin Khattab, sehingga Abu Bakar didesak untuk mengumpulkan ceceran Al-Quran tersebut. Adapun pimpinan yang ditunjuk yaitu Zain bin Sabit untuk melakukan pengumpulan ayat-ayat tersebut dan akhirnya dibukukan. Lalu yang ketiga ada masa Khalifah Utsman bin Affan, di mana pada masa ketiga ini Al-Quran mulai disempurnakan dengan dilakukannya pembukuan Al-Quran dengan maksud untuk menghindari adanya perbedaan mengenai beragam bacaan. Mushaf Utsmani atau Rasm Utsmani juga menjadi pegangan dalam penulisan Al-Quran, di mana dalam pembuatan mushaf ini mengacu pada mushaf Abu Bakar, dan mushaf-mushaf yang lainnya itu ditiadakan. Hal yang melatar belakangi Utsman dalam melakukan pengumpulan dan pembukuan adalah karena takut adanya perbedaan yang meruncing mengenai ragam bacaannya. Oleh karena itu, dilakukanlah pembukuan tersebut.
Ragam bacaan tersebut dilatar belakangi karena qira'an yang berbeda-beda pada kalangan penduduk waktu itu, yang menyebabkan pertentangan dan perselisihan antar umat muslim, sehingga dilakukanlah pembukaan ini yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin al-Ashah, Abdurrahman bin al-Haris bin Sabit. Nah, itu adalah orang-orang yang melakukan pembukuan kala itu. Nah, usaha Utsman sendiri ini diapresiasi dan diyakini bahwa kumpulan Al-Quran ini isinya sama dengan Al-Quran yang asli, yang kemudian mushaf ini menjadi Rosem Utsmani atau pegangan penulisan Al-Quran, di mana mushaf yang lain itu ditiadakan dan hanya berpegang pada satu mushaf, yaitu mushaf Rosem Utsmani ini. Adapun perbedaan dari pengumpulan dan pembukuan antara masa Khalifah Abu Bakar dan masa Khalifah Utsman bin Affan adalah, jika pada masa Khalifah Abu Bakar dibukukan atau dikumpulkannya itu karena takut ayat-ayat ini akan hilang, sedangkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan dilakukan pembukaan ini karena adanya perbedaan yang meruncing pada ragam bacaannya. Lalu yang terakhir ada masa pasca Utsman bin Affan sampai sekarang. Adanya modifikasi penambahan harokat secara bertahap, di mana pada awalnya tidak ada menjadi diadakan. Jadi pada awalnya Al-Quran itu tidak ada yang namanya harokat, berupa huruf-hurufnya saja. Lalu pada masa ini ditambahkannya harokat yang bertujuan untuk memudahkan umat agama Islam yang selain negara Arab tentunya untuk dapat mempermudah membacanya. Adapun 3 fase dalam penambahan harokat ini, yaitu yang pertama berupa titik. Adanya penambahan harokat berupa titik ini pada masa zaman Khalifah Umayyah bin Abi Sufyan, yang menunjuk Abdul Aswad Ad-Dauli untuk memberikan tanda baca atau i'rab. Lalu yang kedua yaitu berupa titik untuk membedakan huruf hijaiyahnya. Jadi kalau tadi itu titik untuk berupa harokatnya, kalau yang ini berupa titik yang berupa untuk membedakan huruf-huruf hijaiyahnya. Pemberian titik sebagai pembeda huruf hijaiyah ini dilakukan pada masa Khalifah kelima dinasti Umayyah, yang menugaskan Al-Hajjah bin Yusuf. Nah, jadi setelah tadi ada harokat berupa titik, terus ada harokat yang untuk membedakan huruf hijaiyah, sekarang yang ketiga yaitu tanda baca yang kita kenal seperti sekarang ini, ada fathah, ada kasroh, doma, dan lainnya. Dan ini dilaksanakan pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, upaya yang dilakukan Rasulullah untuk menjaga dan memelihara ayat-ayat agar tidak terlupakan atau terhapus dari ingatan dengan cara yang sederhana, yaitu Nabi menghafal ayat-ayat itu dan menyampaikannya kepada para sahabat yang kemudian juga menghafalnya sesuai dengan yang disampaikan Nabi. Lalu yang kedua, upaya kedua yang dilakukan umat Islam dalam upaya pemeliharaan Al-Quran adalah mencatat atau menuliskannya dengan persetujuan Nabi. Pembukuan Al-Quran ini dilakukan oleh Abu Bakar yang didasari oleh kekhawatiran Al-Quran akan hilang jika tidak dikumpulkan, karena telah banyak para qori yang meninggal dan mushaf Al-Quran yang masih tercecer. Atas desakan Umar, akhirnya Abu Bakar pun berkenan untuk membukukannya dengan memerintahkan Zaid untuk melakukan pembukuan Al-Quran ini. Lalu yang ketiga yaitu pembukaan Al-Quran yang dilakukan pada masa Utsman ini didasari oleh perpecahan di kalangan sahabat akibat perbedaan bacaan yang mereka gunakan, sehingga Utsman memerintahkan untuk membukukan ulang mushaf yang sudah ada di masa Abu Bakar dan menyebarluaskan di seluruh penjuru dengan menuju pada Rosem Utsmani.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Utsman memerintahkan 4 orang sahabat, yaitu Sa'id bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham. Ya, jadi kesimpulannya Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur, tidak langsung atau instan. Dan Al-Quran ini juga melalui masa yang panjang hingga Al-Quran zaman sekarang ini. Jadi Al-Quran itu dulunya tidak berharokat, kemudian dimodifikasi menjadi yang berharokat seperti yang sekarang ini. Berikut saya cantumkan gambar-gambar, ya, contoh gambar. Ini adalah yang pertama, ada berupa ceceran Al-Quran. Yang kedua ada penulisan Al-Quran di batu, ini batu nisan juga ada, ya. Lalu ada di daun lontar. Terus ada gambar berupa Al-Quran yang belum berharokat, dan akhirnya menjadi Al-Quran yang seperti sekarang ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.